Malam-malam pada awal dekade 1980-an di tanah Jawa berubah menjadi saat-saat yang mencekam. Jalanan yang biasanya riuh dengan obrolan warga mendadak hening lebih cepat daripada biasanya. Bukan karena listrik yang tengah padam, bukan pula karena larangan jam malam, tetapi karena satu teror yang begitu nyata dan sangat mengerikan, yaitu penembakan misterius atau yang kemudian dikenal sebagai Petrus. Saat pagi, kabar mengerikan menyebar dari mulut ke mulut dengan suara yang sangat lirih. Bukan hal yang aneh, warga yang hendak pergi ke pasar menemukan sosok tubuh kaku terkapar di pinggir jalan, dengan tangan terikat, wajah tertutup, dan tubuh penuh tato, dengan lubang-lubang peluru yang terlihat masih segar. Di antara tubuh yang telah kaku itu, ada yang dibuang sekenanya di selokan, ada yang teronggok menyedihkan di pematang sawah, dan ada pula yang mengapung tragis di sungai. Mayat-mayat itu muncul seolah tanpa jejak, tanpa saksi, dan tanpa suara tembakan yang terdengar saat malam. Rasa takut segera menjalar dengan cepat. Bagi mereka yang bertato, ketakutan itu menjelma sebagai mimpi buruk, bahwa setiap goresan tinta di kulit seolah menjadi tanda untuk maut. Itulah mengapa banyak yang rela menyetrika lengannya sendiri, menyiramkan air aki, bahkan membakar tubuhnya dengan api demi menghapus tato yang bisa mengundang para penembak yang tidak kasat mata. Saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu siapa penembak itu. Tidak pernah ada polisi yang mengaku, juga tidak ada tentara yang bersuara. Yang ada hanyalah tubuh-tubuh dingin yang telah kaku dan ditinggalkan sebagai pesan bahwa negara bisa lebih kejam daripada penjahat yang ditakutinya. Kala itu, kota-kota besar di tanah Jawa, termasuk Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Jakarta, mendadak berubah seperti ladang kematian. Dalam bayangan malam-malam itu, masyarakat hidup di bawah teror ganda. Ketakutan pada preman yang merajalela, juga ketakutan pada peluru misterius yang bisa menjemput siapa saja tanpa peringatan. Inilah bab kelam yang menorehkan luka mendalam di sejarah bangsa. Suatu bab ketika suara letusan senjata api tidak pernah terdengar, tetapi tubuh-tubuh mati terus bermunculan. Dan kemudian bab kelam ini dikenal sebagai Petrus. Pada awal dekade 1980-an, Indonesia ditandai oleh meningkatnya kejahatan dan aksi kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Berbagai kota besar, terutama di Jawa, mengalami lonjakan kasus perampokan, penodongan, hingga pelenyapan nyawa oleh kelompok preman dan residivis yang sering dijuluki sebagai Gali, sebuah akronim dari gabungan anak liar. Bahkan, para Bromo Corah itu kian berani. Tidak jarang, aksi mereka disertai kekerasan brutal terhadap korban. Kondisi tersebut menciptakan situasi genting dalam keamanan publik. Warga diliputi ketakutan akan kejahatan, sementara aparatur keamanan Orde Baru merasa bahwa wibawa negara sedang dipertaruhkan karena tidak bisa menghadirkan rasa aman. Presiden Soeharto yang memimpin sejak tahun 1960 mereka sendiri. Akan tetapi, bagi kalangan lain, timbul pertanyaan mengusik nurani. Apakah harga yang dibayar, yaitu nyawa manusia tanpa proses hukum, tidak terlalu mahal untuk sebuah ketertiban semu? Pertanyaan inilah yang kemudian memicu perdebatan sengit tentang benar salahnya Operasi Petrus, baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Pada awalnya, aparat pemerintah bungkam mengenai rentetan kematian ganjil ini. Tidak ada penjelasan resmi yang tuntas ketika jurnalis menanyakan sebab maraknya mayat misterius. Pihak kepolisian maupun militer cenderung saling melempar jawaban atau mengelak.
Bahkan Panglima ABRI kala itu, Jenderal Murdani, sempat membuat pernyataan yang mengecoh publik. Ia menyebut bahwa rentetan pembunuhan tersebut terjadi akibat perang antar geng penjahat. Pernyataan Murdani seolah mengaburkan fakta sebenarnya dan baru belakangan disadari merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menutupi operasi senyap tersebut. Kenyataannya, angka kematian mencurigakan terus bertambah. Hingga Juli 1983 saja, menurut catatan internal ABRI yang diungkapkan oleh Murdani, sedikitnya 300 mayat korban Petrus telah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Angka itu pun diduga jauh di bawah jumlah sebenarnya, karena banyak target operasi yang menghilang tanpa jejak dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Data dari berbagai sumber non-pemerintah memperkirakan bahwa jumlah korban tewas tahun 1983 jauh lebih besar. Seorang kriminologis, Mulyana Kusuma, yang meneliti tragedi Petrus menyimpulkan bahwa korban tewas bisa mencapai 2.000 orang. Bahkan, Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, pada tahun 1984, mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM tersebut, dan menyebut jumlah korban bisa mencapai 3.000 jiwa. Estimasi lain menyebut total korban Petrus selama 1983 hingga 1985 mungkin sekitar 5.000 hingga 10.000 orang, menjadikannya sebagai operasi pembantaian terbesar sejak pembersihan komunis tahun 1965. Memasuki tahun 1984, intensitas teror Petrus mulai menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan penurunan jumlah korban. Jika sepanjang tahun 1983, jumlah korban tewas diduga mencapai ratusan bahkan ribuan, maka pada tahun 1984 tercatat 107 orang tewas terkait operasi ini, dengan 15 diantaranya tewas akibat luka tembak. Tahun 1985, angkanya menurun lagi, sekitar 74 orang tewas. Angka-angka ini didapat dari catatan peristiwa yang terpantau oleh publik. Namun, tentu mungkin masih ada korban yang luput dari pendataan terbuka. Meski operasi senyap tersebut tidak pernah diumumkan penghentiannya secara resmi, tetapi pada pertengahan tahun 1985, Petrus praktis sudah berhenti beroperasi. Para penembak misterius tidak lagi bergentayangan, dan penemuan mayat-mayat bertato berangsur menghilang. Diyakini kombinasi berbagai faktor membuat pemerintah Orde Baru menghentikan operasi tersebut pada tahun 1985. Salah satu faktornya dari sisi target, bahwa operasi itu dianggap telah mencapai sasaran utamanya, di mana jaringan preman terbesar telah dilumpuhkan dan para Bromo Corah yang masih hidup pun telah jera atau bersembunyi. Di kalangan masyarakat umum muncul perasaan campur aduk antara ngeri dan lega. Di satu sisi, mereka ngeri menyaksikan mayat-mayat bertato berkelimbangan secara brutal di sekitar mereka. Di sisi lain, sebagian warga menganggap para korban Petrus memang penjahat yang pantas diberantas demi keamanan bersama. Bagi para penjahat kelas teri sekalipun, teror Petrus sangatlah nyata di depan mata. Kabar berembus kencang bahwa laki-laki bertato adalah target utama regu penembak misterius. Akibatnya, terjadi kepanikan tato massal di banyak tempat. Pria-pria bertato yang tadinya mungkin hanya iseng atau mengikuti tren, tiba-tiba ketakutan nyawanya terancam hanya gara-gara tinta di kulitnya. Banyak dari mereka berbondong mencari cara untuk menghapus tato secepat mungkin agar tidak disangka penjahat incaran Petrus. Pada masa itu, belum banyak tersedia layanan klinik untuk menghapus tato secara medis, sehingga mereka pun berani menempuh cara-cara yang cukup nekat. Ada yang memutuskan menyiram tatonya dengan air aki, mengikisnya dengan benda tajam, bahkan menyetrika kulit bertatonya hingga melepuh demi melenyapkan gambar pada tubuh.